Baik, kali ini channel YouTube kita akan mencoba menjelaskan cara-cara penggunaan aplikasi Zoom Meeting, terutama bagi sebagian kita yang mungkin masih asing dengan aplikasi ini, masih belum terbiasa. Nah, berikut kita buat tutorial cara menggunakan aplikasi Zoom, terlebih nanti buat yang akan menjadi host, yang memandu, yang menjadi host dalam sebuah meeting atau bahkan dalam proses pembelajaran daring. Tentunya hal ini sangat perlu buat mereka agar tidak terjadi nanti kesalahan-kesalahan yang membuat pengajaran atau meeting berjalan kurang baik. Ya, dalam menggunakan aplikasi Zoom, yang pertama tentu buat kita yang belum menginstal aplikasi ini pada perangkat, maka langkah pertama yang dilakukan adalah terlebih dahulu silahkan diinstal dulu aplikasi Zoom Meeting. Nah, kita cari di sini ada Zoom. Oke, ketemu ya, Zoom Cloud Meeting. Nah, nanti setelah ketemu, silahkan diinstal bagi yang belum menginstalnya. Dan karena di sini saya sudah menginstal dan dia minta update, nah kita update supaya kita dapat versi yang lebih terbarunya lagi. Tentu dengan semakin baru aplikasi kita nanti, mana tahu ada penambahan-penambahan yang ada di dalam penyempurnaan, kita juga akan bisa mendapatkannya. Oke, tentu yang menginstal tadi sudah selesai. Ini saya juga sudah hampir selesai untuk melakukan update pembaharuan bagi aplikasi Zoom yang ada di handphone ini. Iya, udah. Ya, sedang proses ya. Nanti kita akan lihat, kita akan buka. Tentunya ada sedikit beda nanti buat yang baru. Nah, ini dia. Aplikasi Zoom itu ada di sini. Ada di layar kolom 2, baris kedua dari atas. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjut. Kalau udah selesai penginstalannya, kita cek dulu udah selesai atau belum. Oh ya, udah. Bukan ya, ini yang tadi. Oke, sekarang kita coba buka aplikasi Zoom-nya. Nah, ini. Nah, inilah tampilan aplikasi Zoom. Ini karena saya sudah melakukan login, jadi dia nggak perlu minta login lagi. Biasanya bagi kita yang baru, itu aplikasi Zoom itu akan minta kita untuk login dulu atau sign up bagi yang belum, mendaftar dulu bagi yang belum. Silahkan mendaftar pakai email masing-masing, lalu buat password. Atau kalau enggak, langsung menggunakan email akun Google yang ada di handphone. Nah, rata-rata saya handphone tentu sudah Android, tentu sudah didaftarkan akun Google-nya. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah, istilahnya sebuah sebuah pertemuan. Ya, kita ingin berfungsi sebagai seorang host. Nah, kita tinggal men-setting ini. Lihat, new meeting. Kita ambil new meeting. Setelah new meeting kita ambil, sudah ada di sini. Kita bisa langsung start, atau kalau kita mau ada sedikit edit-edit dulu, bisa kita lakukan di sini. Nah, lihat. Jadi kalau tadi di sini, nah untuk edit-editnya itu bisa mengedit, bisa kita pilih menu meeting. Kemudian kita edit dulu. Nah, di sini ada pilihan, ini kode meeting ID-nya. Ini kunci nanti yang harus dimasukkan bagi peserta yang ingin bergabung. Kemudian ini kalau kita ingin menggunakan password, kita boleh mengganti passwordnya ini. Misalnya kita ganti passwordnya
belajar atau lokal lah, nama lokal yang kita buat. Lokal berapa misalnya? Nah, maaf, ini ada tampilan perekaman layar ya. Kita mau buat misalnya lokal 4 agama 1. Tapi kalau bisa yang singkat aja lah. Misalnya kita buat ya, kita masukin angka 1 2 3 4 1 2 3 4A. Nah, itu aja 1 2 3 4A. Oke. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita bisa save. Nah, nanti kita akan mengundang orang menggunakan itu. Namun sebelum kita mengundang, kita cek dulu. Nah, di sini kita juga ada beberapa setting yang bisa kita buat. Pertama, meeting. Nah, meeting kita ini ada setting-settingnya yang bisa kita atur di sini. Bisa kita atur. Kalau dirasa tidak ada lagi yang perlu kita atur, berarti kita langsung masuk. Nah, coba kita kembali ke layar tadi. Kita tengok meeting yang sudah kita setting tadi di awal. Meeting yang sudah kita setting di awal. Nah, pertama tentu setelah kita buat, kita ingin mengundang ke grup. Mengundang ke orang-orang yang kita akan ajak ikut meeting dengan kita. Nah, sebelum kita start meeting, kita kirim dulu undangan. Nah, bisa kita langsung pilih kalau ada di sini WA, kalau nggak ada WA langsung bisa lewat pesan atau email. Atau kalau kita bikin kirim lewat WhatsApp, kita copy dulu nih. Nah, kita ambil copy. Dah, berarti sekarang dia sudah tercopy. Lalu kita cari, kita ambil di sini salah seorang siapa kita kirim ke grup yang akan kita ajak mereka ikut meeting misalnya. Oke, ini contoh saja dulu, kita coba praktekkan. Nih, praktek ini. Nah, misalnya kita ambil nama Ustaz Habibi. Lalu kita tempel pesan tadi, kita kirim. Nah, di sini muncul undangan untuk ikut meeting. Kalau mereka sudah punya aplikasi Zoom, mereka tinggal mengambil kode meeting ID ini, lalu passwordnya. Kalau yang belum, bisa juga tanpa menginstal dengan mengklik langsung link yang ada di sini. Nah, link yang ada di sana ya. Itu langsung akan dibawakan ke Chrome atau ke browser apa nanti akan kita gunakan. Itu hanya sekedar contoh dulu. Nah, sekarang kita mulai. Ya, tadi kita sudah berada di meeting. Nah, misalnya kita start lagi meeting kita. Start. Nah, berarti sekarang sedang connect. Kita sebagai host sudah mulai membuka untuk melakukan meeting room. Ini kalau kita ingin video kita tampil. Nah, dia akan seperti ini. Namun kalau kita ingin gambar kita nggak tampil, video kita nggak muncul. Atau kalau kita hanya gabung dengan grup-grup yang sedang melakukan acara, bisa kita hilangkan video kita biar nggak muncul. Mana tahu kita lagi beraktivitas atau apa, stop video. Nah, otomatis yang muncul nanti gambar profil yang kita masukkan kalau kita sempat menyimpan gambar profil ke dalam. Nah, dengan cara seperti ini nanti gambar video yang kita lagi ngapain di sana nggak akan tampil di layar. Karena kalau dia tampil di layar, orang bisa melihat masing-masing kita di sana gitu. Oke. Demikian juga misalnya kalau ternyata hostnya atau yang mengelola meeting ini tidak mendiamkan semua sound, kita bisa diamkan sendiri mic kita biar nggak berbunyi keluar. Jangan nanti ada anak kecil menangis atau ada yang manggil kita di rumah terdengar. Nah, bisa kita mute-kan ini. Ini bisa kita mute. Nah, mute. Tapi yang paling bagus ini kerjanya host ya. Host itu kalau dapat dia memutkan seluruh peserta meeting. Nah, di sini muncul itu kalau ada peserta yang minta ikut gabung akan muncul di sini. Jadi tugas host itu mengklik-klik ini. Kalau enggak nanti mereka enggak bergabung-gabung dia jadinya. Dan kalau host itu ingin mendiamkan seluruh mic peserta, dia tinggal klik mute all. Nah, mute all otomatis semua yang bergabung itu enggak akan keluar sama sekali.
nggak akan keluar suaranya, mereka diam semua, tidak bisa bicara sama sekali. Terus lagi, jadi yang perlu diklik ini partisipan, ini perlu diklik ya. Partisipan itu untuk menunjukkan kalau ada orang sedang minta bergabung dengan kita. Dan di sampingnya lagi ada more, itu kena di handphone. Ini di sini juga ada chat. Di sini peserta meeting nanti bisa melakukan chat dengan kita. Nah, mereka bisa chat dengan kita di sini ya. Oke. Jadi mereka bisa melakukan chatting dengan seluruh peserta, everyone kalau untuk semua orang, atau dia ingin menuju yang dia ingin chat itu hanya dengan host saja, nanti akan muncul pilihan dengan host di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Di sini ada meeting setting. Nah, di sini kita bisa mengatur topik meeting kita itu apa kalau belum diatur sebelumnya. Kalau di sini langsung nama. Nah, bisa kita ganti, misalnya pembelajaran atau belajar tafsir ilmu tafsir. Belajar tafsir ilmu tafsir kelas 5 agama 1 misalnya. Kelas 5 agama 1. Nah, otomatis setiap orang yang memasukkan kode yang kita tulis tadi, mereka akan selalu muncul nanti di sana hal itu seperti itu. Ya, akan muncul nanti di dalamnya pilihan untuk melakukan pilihan tema meeting yang kita buat itu apa, sehingga mereka mudah bergabung dan yakin dia nggak salah masuk. Nah, oke, itu kira-kira. Nanti kita coba lanjut lebih lagi tentang ini. Sebelumnya kita tutup dulu.